Halo adik-adik, selamat pagi. Kenalin, nama aku Kak Ara. Jadi hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia. Nah, akan bahas apa? Kita akan bahas mengenai tempat umum. Sebelumnya, pastiin teman-teman udah siap untuk belajar supaya bisa menyimak video ini dengan serius dan semangat ya. Oke, jadi aku lanjut saja. Hari ini kita itu mau bahas ada 4 topik. Yang pertama adalah mengenai lambang pramuka, kemudian mendeskripsikan letak dari suatu tempat menggunakan denah, kemudian adalah menggunakan kamus, dan yang keempat adalah menuliskan sebuah petunjuk. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, aku akan lanjutin ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai lambang pramuka. Nah, teman-teman di sekolah tuh ada pramuka nggak sih? Kalau misalnya ada, aku yakin banget teman-teman udah sering melihat foto yang ada di layar ini. Jadi, ini adalah lambang dari pramuka. Yang mana di tengah-tengahnya itu adalah tunas dari buah kelapa. Nah, lambang pramuka itu merupakan tanda pengenal yang menggambarkan sifat, keadaan, nilai, dan juga norma yang harus dimiliki oleh setiap anggota pramuka. Jadi, lambang ini diciptakan oleh Bapak Sunarjo Atmodipuro, dan lambang ini mulai digunakan pada tanggal 14 Agustus 1961. Ini udah lama banget. Nah, jadi kenapa sih bisa digunain selama itu? Karena lambang pramuka ini memiliki berbagai arti yang sangat baik yang menggambarkan diri seorang anggota pramuka. Nah, apa itu? Ada di slide selanjutnya. Sebelumnya tadi aku udah bilang juga bahwa lambang pramuka itu adalah bayangan dari tunas kelapa atau tunas buah nyiur gitu. Nah, yang pertama, dalam lambang pramuka ini terdapat sebuah buah nyiur dalam keadaan tumbuh atau dalam keadaan tunas atau dalam keadaan cikal, yang artinya buah nyiur yang sedang tumbuh ini atau buah kelapa yang dalam bentuk tunas ini menggambarkan bahwa setiap pramuka itu merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Artinya akan tumbuh terus, yang akan berkembang terus, yang merupakan calon-calon penerus bangsa. Kemudian yang kedua, buah nyiur atau buah kelapa ini dapat bertahan dalam keadaan apapun. Nah, artinya setiap pramuka itu merupakan seseorang yang sehat jasmani atau sehat badannya, kemudian sehat rohani atau sehat hatinya, kemudian ulet, kuat, dan bertekad besar dalam menghadapi segala tantangan. Nah, aku lanjut. Jadi arti yang ketiga mengartikan bahwa buah kelapa ini dapat tumbuh di mana saja, teman-teman. Jadi diharapkan seorang pramuka itu harus bisa menyesuaikan dirinya di keadaan apapun. Dan yang keempat, buah nyiur atau pohon kelapa itu tumbuh ke atas. Jadi kalau misalnya teman-teman suka lihat pohon buah kelapa mungkin di pinggir jalan, itu kan tumbuhnya ke atas lurus seperti itu ya. Terus merupakan salah satu pohon tertinggi yang ada di Indonesia. Yang mana ini mengartikan bahwa seorang anggota pramuka itu harus memiliki kepribadian dan juga jasmani atau fisik yang sehat, kuat, dan ulet. Nah, arti yang kelima, buah nyiur, akar dari pohon nyiur atau pohon kelapa itu tumbuh kuat ke dalam tanah gitu. Jadi selain batang yang ke atas, tapi akarnya juga tumbuh ke bawah dengan sangat erat. Yang artinya setiap anggota pramuka itu harus bisa menyesuaikan dirinya di keadaan apapun. Dan yang keenam atau arti terakhir, yang mana pohon nyiur atau pohon kelapa itu merupakan pohon yang atau tumbuhan yang sangat bermanfaat, baik dari atas ujung daunnya sampai di bawah di dalam akarnya itu memiliki fungsi yang sangat banyak banget gitu. Jadi diharapkan setiap anggota pramuka itu memiliki pribadi atau bisa menjadi seseorang yang bermanfaat bagi banyak orang dan juga tentunya negara kita Republik Indonesia. Nah, aku mau langsung lanjut aja ke pembahasan selanjutnya. Jadi kita langsung ke topik kedua, yaitu kita akan mendeskripsikan atau menjelaskan sebuah letak dari suatu tempat menggunakan denah. Nah, jadi denah itu apa sih? Denah itu adalah sebuah
peta kecil yang menggambarkan suatu tempat. Jadi dengan peta kecil itu atau dengan denah itu kita bisa mengetahui di mana sih letak suatu tempat. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ke McD Jati Padang, nah dari denah tersebut kita bisa tahu nih, misalnya kita berangkat dari Arpetra Seruni, kita harus belok kanan kah, belok kiri kah, atau mungkin harus lurus, itu bisa terlihat dari sebuah denah. Nah, jadi aku lanjut aja mau ke contohnya. Di sini ada sebuah denah dari satu daerah di Bogor. Dan misalnya nih, teman-teman mau berangkat atau mau menuju ke Museum Peta yang ada di sebelah kiri bawah dari denah ini, dan teman-teman berangkat dari atas kanan denah ini, atau Tol Jagorawi misalnya. Pertama-tama yang kita lakuin adalah lurus turun ke bawah sampai ke jalan yang ini. Nah, kalau udah ke jalan ini, kita harus belok ke kanan, ke sini. Nah, mungkin kalau di layar teman-teman kelihatannya belok ke kiri ya, tapi sesungguhnya untuk membaca denah ini adalah berkebalikan gitu. Jadi kalau misalnya teman mau belok ke kiri, bilangnya adalah belok ke kanan. Nah, jadi setelah teman-teman sampai di pertigaan ini, teman-teman harus belok ke kiri. Setelah ke kiri, turun terus sampai ketemu Istana Bogor di sebelah kiri kita. Lihat ya teman-teman, ini adalah berkebalikan. Jadi Istana Bogor ada di sebelah kiri. Kemudian kita lanjut belok ke kanan menuju Jalan Sudirman. Nanti nggak jauh dari situ akan ketemu Museum Peta tempat tujuan kita. Nah, ini teman-teman cara membaca sebuah denah. Aku langsung lanjut aja ke pembahasan selanjutnya, yaitu cara menggunakan kamus. Jadi gambar yang ada di layar ini adalah kamus bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sebenarnya ada sih kalau untuk kamus yang hanya bahasa Indonesia saja, tapi biasanya kamus digunakan untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing. Tapi ada kok teman-teman kamus yang hanya berisikan bahasa Indonesia saja. Nah, jadi gimana sih cara menggunakan kamus? Berikut adalah caranya. Nah, pertama ada pengertian dari kamus dulu. Jadi kamus adalah kumpulan istilah dengan artinya yang biasanya disusun secara alfabetis atau urut dari A sampai Z. Itu berurutan. Nah, oleh karena itu, cara untuk menggunakan kamus ini, kita bisa pertama-tama menentukan terlebih dahulu kata apa yang mau kita cari. Misalnya, kita mau mencari kata peta dalam kamus. Jadi pertama-tama kita buka dulu nih kamusnya. Nah, setelah kita buka, kita cari kira-kira kata-kata yang dimulai dari huruf P itu ada di halaman berapa. Nah, kalau udah ketemu, nanti teman-teman cari huruf P dan diikuti oleh huruf E, karena kita mau cari kata peta, itu P-E-T-A. Jadi dari huruf P, mana nih kata yang diikuti oleh huruf E, dan mana sih kata yang diikuti oleh huruf T gitu. Jadi semua itu akan berurutan ada, dan nanti teman-teman akan ketemu kata peta dan bisa cari tahu arti dari peta itu apa, itu ada di kamus. Nah, aku lanjut aja ya teman-teman ke pembahasan selanjutnya, yaitu menuliskan petunjuk. Nah, jadi berikut ini adalah contoh dari petunjuk. Sebenarnya petunjuk itu adalah sesuatu yang menggambarkan cara atau langkah untuk melakukan sesuatu. Gitu. Jadi di layar ini adalah petunjuk untuk membuat stik kriuk-kriuk gitu. Yang pertama, kita siapin dulu nih bahan-bahannya, ada tepung terigu, ada telur ayam, margarin, dan air matang, dan juga penyedap rasa. Nah, petunjuknya atau caranya itu ada di nomor 1 sampai 7 ini. Jadi berikut ini adalah salah satu contoh dari petunjuk atau langkahnya atau caranya ya, untuk membuat sesuatu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau di petunjuk ini
Tujuannya adalah untuk membuat cemilan kriuk-kriuk. Jadi, petunjuk yang pertama, kita harus mencampurkan tepung terigu dengan penyedap rasa. Petunjuk yang kedua, kita masukin dulu ayam, kemudian kita aduk sampai rata. Petunjuk yang ketiga, kita masukin margarin dan juga diaduk rata. Petunjuk yang keempat, kita tuangkan air sedikit demi sedikit, kemudian diaduk dengan tangan hingga licin. Yang kelima, ambil sekepal adonan, giling tipis, potong selebar 0,5 cm, dan kita goreng, dan kemudian 9 kriuk-kriuk ini bisa disajikan. Jadi petunjuk itu berisikan langkah dan cara membuat sesuatu mungkin, atau untuk contoh selanjutnya ini ada bukan untuk menunjukkan langkah-langkah, tapi lebih ke memberitahukan kita akan sesuatu gitu. Jadi kalau di sini misalnya apa aja sih hal-hal yang bikin ibu tuh senang sama kita, dan apa aja sih hal yang bikin ibu tuh kesal sama kita. Berikut adalah petunjuknya. Petunjuk juga bisa digunakan untuk memberitahukan kita akan sesuatu. Oke, berarti materi kita hari ini sudah selesai, dan jika teman-teman ada pertanyaan boleh langsung tanyain ke kakak-kakak dari TIS ya teman-teman. Nah, setelah ini akan ada soal untuk teman-teman kerjakan, jadi nanti tolong di screenshot ya teman-teman. Nah, kalau gitu belajar hari ini sudah selesai. Semangat terus untuk teman-teman, dan jangan lupa dikerjain soalnya ya. Bye-bye!